Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Atarik Hamdi Bayu Haji, NIM 190018029. Di sini saya akan membuat video tutorial untuk web tester dari ekspresi reguler, yaitu regexr.com dari slide halaman 14, 16, 18, 20 dari PPT, dan juga membuat ekspresi mengenali nomor telepon menurut saya. Oke, langsung saja. Yang pertama itu mulai dari pencocokan username. Ini adalah regexnya. Sudah saya masukkan. Yang penjelasan pertama adalah ini string untuk memulai pencariannya. Kemudian di sini ada range-nya, hurufnya itu huruf kecil dari A sampai Z. Bisa juga dimasukkan angka dari 0 sampai 9 ataupun underscore dan juga strip. Jadi di dalam username ini boleh ditambahkan keempat jenis ini. Kemudian minimalnya adalah 3 dan maksimalnya adalah 16 huruf dari pencocokan username ini. Jadi saya coba menggunakan ini minimal 3 karena di sini baru 2, misalnya H. Nah, langsung terdeteksi, yaitu bisa digunakan. Di sini saya menggunakan Hamdi 11 atau Hamdi 2001 dengan strip ataupun underscore. Bisa minimal 3 dan maksimalnya 16. Jadi misalnya lebih dari 16, lebih dari 16 akan error. Jika pas di 16 maka akan centang seperti ini dan bisa. Kemudian untuk halaman berikutnya yaitu pencocokan password. Di sini sudah saya buat pencocokan password, tinggal kita copy paste saja seperti ini. Pencocokan password. Nah, di sini pencocokan password dan pencocokan username tadi sama. Yang berbeda hanya minimal dan maksimal kata huruf yang bisa dimasukkan, yaitu 6 dan 18. Jadi saya misalnya sini Hamdi 2001 Berau. Nah, ini ada lebih dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nih ada 14. Jadi ini bisa digunakan atau valid seperti itu. Berikutnya halaman berikutnya pencocokan email. Nah, di sini sudah saya buat juga pencocokan email, tinggal di copy paste, pindah, kemudian di copy. Nah, di sini penjelasan singkatnya itu memulainya, kemudian di awal dari email bisa menggunakan huruf kecil dari A sampai Z, kemudian angka 0 sampai 9, underscore, dan juga di sini karena titik atau ini adalah salah satu kode dari regex, jadi kita pakai slash untuk dapat digunakan. Kemudian tambah di sini mengartikan harus lebih dari 1. Jadi kalau misalnya tidak ada maka akan error seperti itu nih. Di sini escape karakter, disebut escape karakter untuk untuk menggunakan titik seperti itu. Kemudian di sini ada add, karena di email selalu menggunakan add. Di sini sama dengan di depan, dari A sampai Z, 0 sampai 9, kemudian underscore, kemudian ada simbol accept, yaitu titik sama strip. Kemudian di sini harus lebih dari 1 juga. Nah, di sini ada penggunaan titik karena biasanya di dalam email itu kan ada titiknya di terakhir untuk kode wilayahnya nih. Di kode wilayah ini harus menggunakan huruf kecil A sampai Z. Kemudian boleh ada titik lanjutan karena biasanya ada yang menggunakan lebih dari 1 titik, bukan hanya .com, misalnya ada .co.id, .wad apa dan sebagainya. Dan di sini juga di ini minimalnya ada 2 karena ada yang .co kan atau ada .id, dan lebih dari 6. Tidak boleh lebih dari 6 karena batasnya ada 6. Dari beberapa negara ada yang lebih dari 5 dan maksimal 6. Kita langsung saja coba, misalnya ini email saya atarik 11 at gmail.com. Nah, di sini verifikasi karena boleh. Misalnya kalau ada kata lain, misalnya di sini ada huruf besar, tidak boleh nih, akan error.
Tuh, karena di sini tidak dideskripsikan ada huruf besar A sampai Z. Kemudian ada juga yang mempunyai titik banyak seperti WAD. Di sini saya punya add webmail. webmail.uad.ac.id. Nah, di sini bisa dilewati karena di sini ada titiknya. Dan di sini boleh titiknya lebih dari satu, seperti itu. Kemudian berikutnya untuk halaman 20, ini contohnya ada banyak nih, misalnya ada foo, cuma bisa menginputkan atau mencari string foo. Ini negasi foo, jadi selain foo bisa digunakan. Di sini ada foo akhir nih. Dan juga ini ada ABC, jadi hanya huruf A, B, dan C saja yang bisa digunakan, AZ sepertinya. Dan saya akan contohkan salah tiganya dari yang saya buat nih, misalnya E sampai Z. E sampai Z nih. Range-nya dari A sampai Z. Nah, tapi E dan Z-nya di sini tidak menggunakan simbol kuantitas yang simbol plus ataupun kali seperti itu. Jadi hanya boleh inputkan satu. Misalnya kalau diinputkan lebih dari satu atau dua nih, maka akan terjadi error seperti itu. Kemudian ini ada negasi dari A Z, huruf besar A sampai Z. Jadi ini harus negasi atau kebalikan dari huruf besar A sampai Z nih. Misalnya kalau kita masukkan huruf A besar, maka akan error. Tapi kalau kita memasukkan huruf A kecil, nah maka akan bisa. Dan juga sama kayak tadi, hanya boleh satu. Karena tidak ada simbol lainnya. Seperti itu. Kemudian nih, AZ plus. AZ plus sini, jadi A dari match itu boleh dari A sampai Z. Kemudian ada tambah plus ini. Jadi huruf ini lebih dari satu, boleh satu atau lebih dari satu, makanya kita bisa lihat A tuh bisa, dan lebih dari satu ya, A tarik, nah boleh seberapa banyak pun yang kita inginkan seperti itu. Berikutnya yaitu yang dibuat adalah tentang mengenali nomor telepon. Saya sudah buat secara sederhana yang ini untuk membuat nomor telepon sederhana. Tuh. Nah, di sini penjelasannya adalah di awal harus ada angka 0 dan angka 8. Karena kan biasanya nomor telepon tuh 08 atau 08. Kemudian ada angka dari 0 sampai 9 yang boleh diinputkan sebanyak minimal 9 ataupun 11 karena nomor telepon Indonesia itu ada yang 11 dan ada yang 13. Mungkin ada yang lebih tapi saya tidak tahu. Nah, kenapa di sini saya tulis 9 sama 11? Karena dikurangi dua angka sebelumnya yang 08 ini. Jadi 09 ini diinputkannya 9 atau 11 saja. Misalnya 08 nomor handphone saya 1347620603. Nah, maka akan 0847620603. Nah, akan verified karena sudah memenuhi syarat di atas ini. Misalnya kalau kita tidak memasukkan 0 atau 8 sama sekali langsung gini. Sebanyak apapun angka yang kita masukkan akan error. Tidak terdeteksi karena harus ada 0 ataupun 8 seperti itu. Oke, sekian saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.